Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, puasanya lancar. Senang sekali saya Nana sama Abi Kuresh. Hari ini kita mau syihab-syihab Ramadan. Kita mau belajar makna surat. Surat-surat pendek, Bi. Yang sekarang juga salah satu surat favorit karena pendek. Al-Asr. Al-Asr. Ya, itu surat yang kayaknya rasanya setiap sholat pasti salah satu rakaatnya itu kita baca surat ini. Alhamdulillah. Ini istimewa juga kan, Bi, surat ini? Oh iya, sangat istimewa, bahkan sedemikian istimewa sampai Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada ayat yang turun kecuali surah ini, maka dengan memahaminya itu sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i. Jadi dengan memahami, melaksanakan sudah cukup cukup. jadi petunjuk. Oke. Jadi kita mau belajar itu, Bi, surat. Oke. Ada juga baca bukunya Abi, ada riwayat bahwa sahabat Nabi setiap kali berpisah, sebelum berpisah Betul. baca surah ini. Karena memang ya kita lihat tema utama surah ini berbicara tentang waktu dan pentingnya waktu. Tujuannya memperingatkan manusia jangan sampai lengah menyangkut waktu, jangan sampai mengabaikan waktu, jangan sampai waktumu dicuri oleh pencuri-pencuri waktu. Pencuri waktu. Pencuri waktu itu tahu apa? Ah. Menunda-nunda. Itu mencuri waktu. Interupsi yang bukan pada tempatnya. Obrolan kiri kanan. Ngomong kosong. Ngomong kosong. Ada yang penting yang biasa kita sulit ini. Enggan menolak yang mestinya ditolak. Nana banget itu. Nggak bisa bilang tidak. Itu mencuri waktu. Iya toh. Apalagi menunda ini tidak disiplin. Itu pencuri waktu. Dan ini yang diingatkan oleh ini bahwa itu waktu sangat berharga. Sedemikian berharga waktu itu sehingga Sayyidina Ali berkata, kalau Anda hari ini luput tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan ilmu, maka apa yang luput dari Anda hari ini masih bisa Anda dapatkan besok. Tapi kalau luput dari waktu, jangan harap dia akan kembali. Begitu lewat. Ramadan tahun ini bakal berakhir, tidak akan kembali lagi Ramadan tahun ini pada tahun depan. Situasinya sudah berubah. Jadi manfaatkan betul-betul waktu itu. Nah, Allah di sini bersumpah demi waktu. Wal asri. Cuma satu ayat ya, Bi? Cuma satu kata. Satu kata dan itu jadi satu ayat. Sederhana itu, wal asri. Wal asri. Itu banyak kesan yang bisa asr itu waktu. Walaupun waktu dalam bahasa Arab beda dengan asr. Asr itu masa yang berkepanjangan di mana bisa terjadi sekian banyak hal. Masa Rasul, asri Rasul. Panjang kan? Ya. Oke. Kalau waktu dalam bahasa Arab adalah masa di mana Anda siapkan untuk memulai suatu pekerjaan dan mengakhirinya. Waktu sholat zuhur. Ada jamnya? Ada jamnya. Memulainya harus di sini, mengakhirinya harus di sini. Jangan memulai sebelum waktunya. Jangan tidak laksanakan setelah waktunya habis. Nah, baru Tuhan bersumpah demi masa semua manusia dalam kerugian. Ya kan? Oke. Semua manusia dalam kerugian. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua. Baru menariknya di dalam kerugian. Bukan dia katakan rugi. Karena kalau rugi boleh jadi cuma rugi sedikit. Ini kerugian itu ada wadahnya, manusia di dalamnya. Dia tidak bisa luput dari kerugian itu kecuali kalau dia keluar. Dan ada 4 hal yang dia harus keluar dari situ. Illal ladzina amanu. Kalau dia tidak beriman, dia rugi. Kalau sudah beriman tetapi tidak beramal soleh, masih setengah rugi. Tawasau bil haq, masih setengah rugi. Baru yang 4, baru dia terbebaskan dari kerugian. Terus ada hal lain menarik. Kenapa Tuhan menyebut asr dalam konteks dalam kita bahasa Indonesia waktu? Karena waktu itu harus diisi dengan kegiatan yang menjadikan Anda keluar keringat. Asr itu memeras.
Itu sebabnya minuman ini asir. Ingat ya, kita waktu itu asir, gasal, asir ini. Karena dia diperas. Anda harus memeras tenaga Anda. Agar supaya waktu itu bermanfaat. Bermanfaat. Kalau leha-leha tidak memeras. Yang kedua, kenapa asar? Waktu asar itu waktu akan terbenamnya matahari. Orang tidak merasa rugi kecuali setelah usia tua. Abi ini merasa rugi. Alangkah banyaknya waktu yang bisa digunakan untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Tapi waktu Abi dicuri. Enggak, Abi nggak dicuri. Kan tadi Abi bilang dicuri itu kalau tidak berkeringat, tidak memeras, tidak. Iya, tapi artinya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Iya kan? Nah, itu. Yang penting di sini kita mau lihat. Wal asri inna insana illa ladzina amanu. Iman itu mutlak. Percaya tentang wujud Tuhan, percaya tentang adanya pembalasan, itu mutlak bagi setiap agama. Jadi yang merugi adalah mereka kecuali orang-orang yang beriman. Beriman. Terus yang kedua, ini yang biasa orang lupa, amilus sholihat. Apa artinya amal? Amal itu menggunakan daya. Kalau seseorang menggunakan dayanya, maka dia sudah beramal. Daya itu secara umum ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya fikir Anda beramal. Menggunakan daya fisik mengangkat ini beramal. Tetapi yang dituntut dari sini bukan sekedar amal. Solehat. Amal yang bermanfaat. Amilus solihat. Solehat. Bermanfaat itu kalau sesuai waktunya. Sesuai sasarannya. Sesuai kadarnya. Saya memberi uang pada anak kecil 1 juta, amal itu ya, tapi bukan soleh. Karena anak tidak mengerti uang 1 juta itu buat apa. Saya memberi buku kepada orang buta huruf, belum tentu itu bermanfaat. Kata Imam Ghazali, Anda memberi senjata kepada ulama, itu bukan amal soleh. Jadi harus sesuai waktunya. Anda menegur seorang waktu khatib sedang berkhutbah, itu bukan amal soleh. Karena bukan waktunya. Jadi amal soleh yang sesuai waktunya, sesuai sasarannya. Pergi ke masjid, sholat Jumat saat pandemi. Amal soleh atau bukan? Bukan waktunya. Bukan waktunya. Tidak bermanfaat. Malah bisa mudarat. Oh, itu Jadi bukan amal soleh. Itu amal soleh. Illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa yang terakhir? Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Hak itu mencari yang hak itu mendapatkan ilmu. Kalau di sini terjemahannya bisa saling berwasiat tentang kebenaran. Kebenaran, hak kebenaran. Tidaklah benar sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi tawasau, saling wasiat, mewasiati. Abi biasa jelaskan ini, setiap orang itu harus menjadi guru sekaligus murid. Semua murid, semua guru. Semua guru, semua murid. Karena apa yang diketahui orang lain, belum tentu saya tahu. Apa yang saya tahu belum tentu. Sehingga kita semua, ini ayat mendahului ungkapan orang bahwa setiap orang itu harus belajar. Kalau Islam tidak. Setiap orang harus belajar dan mengajar. Saling berwasiat tentang kebenaran. Kebenaran, gitu. Baru sabar. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik, bahkan yang terbaik. Sudah orang sudah ini, udah sabar, menahan gejolak nafsu. Itu pesan surah kita ini. Demi waktu, surah favorit semua orang rasanya. Apalagi setelah sekarang, insya Allah mudah-mudahan jadi juga surah yang bukan hanya kita lafalkan, tapi juga kita hayati maknanya. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semua insya Allah. Assalamualaikum.